Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-242. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, gembala itu masih belum mengerti menilik pandangannya yang termangu-mangu. Tetapi Pandan Wangi dan Sambekto sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Orang-orang liar itu kini telah menjadi semakin dekat. Pergilah, lain kali kita berbicara. Di mana rumahmu? Bertanya Sambekto. Di Randu Putung. Randu Putung? Padukuhan itu dekat dengan Pucang Kembar, Gembala itu menganggukkan kepalanya. Iya, di sebelah utara. Kenapa kau menggembala sampai ke tempat ini? Bukankah jarak ini terlampau jauh? Apalagi dalam keadaan seperti ini. Gembala itu mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia menjawab, "Aku mengikuti saja kemana kambing-kambingku pergi." Sejenak Sambekto dan Pandan Wangi saling berpandangan. Tetapi sebelum mereka berkata sesuatu, mereka berpaling. Terdengar salah seorang dari laki-laki yang datang itu berteriak, "Hei, Pandan Wangi, apakah kau menunggu aku, Pandan Wangi tidak segera menjawab, tetapi ia berkata kepada gembala itu, "Pergilah, aku pun akan segera pergi." "Tunggulah, aku segera datang." Hahaha. Terdengar yang lain berteriak pula. Langkah mereka ternyata menjadi semakin cepat, pergi ke arah mereka. Bahkan orang yang berjalan di paling belakang berlari-lari kecil, menyusul kawan-kawannya yang sudah lebih dahulu daripadanya. Pandan Wangi mengerutkan dahinya, lalu ia bergumam, "Marilah Paman, sebelum mereka terlalu dekat. Aku tidak yakin bahwa aku dapat menahan kebencianku kepada mereka, sehingga lupa diri dan berusaha berbicara dengan pedangku." "Marilah, Nger," sahut Sambekto meskipun tangannya pun melekat di hulu pedangnya. Agaknya kebenciannya pun meluap sampai di ujung ubun-ubunnya. Bahkan ia menggeram. "Seandainya Ki Gede tidak menunggu." Keduanya kemudian menggerakkan kuda mereka perlahan-lahan. Mereka masih mencoba meyakinkan gembala itu supaya pergi. Tetapi mereka tidak mau menunggu orang-orang liar itu supaya mereka tidak tertahan-tahan lagi. "Hei, kemana kau Pandan Wangi? Bukankah kau menunggu aku?" Pandan Wangi sama sekali tidak menghiraukannya. Perlahan-lahan kudanya mulai melangkah meninggalkan gembala yang masih berdiri termangu-mangu. "Pergilah, cepat, pergilah. Jangan menarik perhatiannya," desis Sambekto. Tetapi Sambekto menggeleng-gelengkan kepalanya ketika gembala itu sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. "Apa boleh buat?" desis Pandan Wangi. "Kami sudah mencoba memperingatkannya. Gembala itu jujur, tetapi agak dungu." Sambekto mengangguk-anggukkan kepalanya, sementara kudanya berjalan meninggalkan Gupito yang masih berdiri di tempatnya.
mereka masih mendengar orang-orang yang berjalan ke arah mereka berteriak. "Tunggu, hei, tunggu Pandanwangi, aku ingin berbicara, sedikit saja." Tetapi Pandanwangi dan Samekto tidak menghiraukannya lagi. Semakin lama langkah-langkah kuda mereka justru menjadi semakin cepat. Meskipun kadang-kadang mereka masih berpaling, mereka masih melihat orang-orang itu melambaikan tangan mereka dan berkata lantang, "Aku ingin berbicara sedikit kepadamu, Wangi. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Pandanwangi mengerutkan keningnya, tetapi Samekto berkata, "Jangan hiraukan mereka. Mereka adalah orang-orang yang licik dan tidak mengenal tata kehidupan yang baik sebagaimana seharusnya." Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kudanya berjalan semakin cepat. Lambat laun kuda itu pun berlari. Derap kakinya terdengar semakin lama semakin cepat dan keras memukul-mukul jalan berbatu padas. Ketika mereka berdua berpaling, mereka melihat laki-laki itu berdiri berjajar di tengah-tengah jalan tanpa menghiraukan Gupito sama sekali. "Mudah-mudahan anak itu tidak diganggunya," desis Pandanwangi. "Mudah-mudahan," sahut Samekto. "Aku melihat sesuatu yang aneh pada gembala itu. Aku semula menganggapnya jujur tetapi bodoh seperti sang kamu. Tetapi aku melihat sesuatu yang lain pada sorot matanya." Pandanwangi mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berdesis, "Iya, aku melihat juga sinar matanya yang berkilat-kilat. Tetapi mungkin ia memang seorang gembala yang jujur tetapi bodoh. Namun ia memiliki sesuatu yang lain di dalam dirinya. Tetapi ia terlampau mengharapkan sesuatu di hari mendatang. Pancaran harapannya itulah yang agaknya membuat matanya bersinar-sinar." Samekto tidak menjawab. Ketika ia sekali lagi berpaling, ia melihat gembala itu berdiri di antara orang-orang liar itu. Tetapi mereka telah agak jauh sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas apakah yang kemudian dapat terjadi. "Mudah-mudahan anak itu selamat. Mudah-mudahan ia tidak berkeras kepala mempertahankan haknya supaya kepalanya tidak dipenggal." Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang gembala itu sangat menarik perhatian. Ada berapa ratus gembala yang pernah dilihatnya dan bahkan dikenalnya. Tetapi gembala yang satu ini ternyata agak lain. Sikapnya, kata-katanya, walaupun sederhana, dan sorot matanya. Sepeninggal Pandanwangi dan Samekto, orang-orang liar itu ternyata tertarik akan kehadiran gembala yang masih tegak di tempatnya. Salah seorang daripadanya segera menghampirinya dan bertanya, "Hei, apa kerjamu di sini? Menggembalakan kambing-kambing itu?" Gembala itu berpaling kepada kambing-kambingnya. Perlahan-lahan ia menjawab, "Iya, aku sedang menggembalakan kambingku itu." Laki-laki itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak menaruh perhatian sama sekali. Tetapi tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Kita tebus kegagalan kita dengan daging kambing." Agaknya pendapat itu memang menarik perhatian kawan-kawannya. Tanpa berjanji mereka serentak berpaling ke arah sekumpulan kambing yang sedang makan dengan asiknya. Kambing itu tampak gemuk dan segar, sehingga hampir serentak orang-orang itu menyahut, "Iya, kita tebus kegagalan kita dengan daging kambing." Gupito mengerutkan keningnya.
tetapi ia masih tetap berdiam diri. Ketika ia berpaling, maka Samekto dan Pandanwangi sudah tidak dilihatnya lagi. Perlahan-lahan ia menarik nafas dan tiba-tiba ia tersenyum. "Hei, apakah kambing-kambing itu milikmu?" bertanya salah seorang daripada orang-orang yang berwajah seram itu sambil memilin kumisnya. Iya, Gupito menganggukkan kepalanya. punya aku. "Aku memerlukannya. Kau tinggalkan sajalah kambing-kambing itu di sini. Biarlah kami yang memeliharanya. Kau harus menyumbang kepada perjuangan yang sedang kami lakukan ini untuk kepentingan putra kepala tanah Perdikan Menoreh yang akan membuat kalian terlepas dari kekuasaan Argopati yang buas itu. Apakah kau mengerti?" Tiba-tiba saja Gupito menggeleng. Aku tidak mengerti. Jawabnya. Orang-orang itu mengerutkan kening mereka. Sejenak mereka saling berpandangan, dan sejenak kemudian mereka tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, "Pantas kalau kau tidak mengerti. Kau tidak perlu mengerti, Gembala Dungu. Sekarang pulanglah. Tempat ini sungguh-sungguh berbahaya. Untung kedua orang berkuda itu tidak memenggal kepalamu, sehingga kau masih tetap hidup. Nah, pergilah. Kalau kedua orang itu kembali, maka kau pasti tidak akan dapat pulang ke rumahmu selain namamu. Mereka pergi karena mereka takut akan kedatangan kami, sehingga kamilah sebenarnya yang telah menolong nyawamu. Karena itu, tinggalkanlah kambing-kambingmu untuk kami. Kami akan berterima kasih atas sumbanganmu itu. Kau sudah ikut serta membantu perjuangan kami." Gembala itu memandang laki-laki itu satu demi satu, dan tiba-tiba pula jawabnya mengejutkan. Tidak, aku tidak dapat memberikan kambing-kambing itu kepada kalian. Kambing-kambing itu adalah milik kami yang paling berharga. "Hei!" Laki-laki berkumis dan berjambang yang kedua tangannya telah terluka membelalakkan matanya. "Kau membantah?" Kambing-kambing itu adalah hakku. Kalau kau memaksa, kau akan dihukum. "Hei, siapakah yang akan menghukum kami?" Ki Argopati, Ki Gede Menoreh yang kini memimpin tanah Perdikan ini. Orang-orang itu hampir serentak tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, "Ki Gede Menoreh sebentar lagi akan mati. Yang kemudian akan memimpin tanah ini adalah putranya, Si Danti. Kau dengar?" Itu bukan urusanku. Tetapi kini yang berkuasa adalah Ki Argopati, bukan Si Danti. Justru Si Danti kini sedang melawan kekuasaan ayahnya sendiri, yang sejak kecil memberinya makan dan minum, memberinya tempat berteduh, memberinya pakaian, dan memberinya segala-galanya yang diperlukan. Ternyata Si Danti itu kini melawannya. Ia tidak puas dengan segala macam pemberian itu, bahkan janji untuk memegang kekuasaan kelak. Ia ingin terlampau cepat, dan karena keinginan yang membara di dadanya itulah, maka ia telah sampai hati untuk melawan ayahnya sendiri. Mungkin pengaruh gurunya lah yang memaksanya berbuat demikian. Dan kau adalah alat-alatnya yang paling memuakkan. Kau cegat Pandanwangi dengan caramu yang paling kasar. Untunglah bahwa Si Danti masih merasakan ikatan kekeluargaan yang tidak dapat dilupakan dengan tiba-tiba. "Hei!" Orang-orang itu terperanjat. "Kau melihat hal itu?" Aku melihatnya. Aku menggembala tidak jauh dari tempat itu. Ketika hal itu terjadi, aku bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul dan dinding batu. Ketika Si Danti datang dan ternyata berpihak kepada Pandanwangi, aku diam-diam pergi. Aku merasa
bahwa gadis itu dapat diselamatkan seperti yang ternyata kemudian. Kini kau akan menebus kegagalan itu dengan merampas kambing-kambingku. Aku tidak boleh. Itu adalah hakku. Kalau kau minta, aku dapat memberimu seekor menurut pilihanku. Karena aku kasihan melihat kalian kelaparan. Wajah-wajah yang puas itu tiba-tiba menjadi merah padam. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan seorang gembala yang gila, yang berani mengusik mereka, dan bahkan seolah-olah menantang mereka. Karena itu maka salah seorang dari mereka yang tidak dapat menahan diri, maju beberapa langkah. Ditamparnya pipi Gupito sehingga gembala itu terhuyung-huyung beberapa langkah. Hampir saja ia terjatuh, tetapi segera ia berusaha untuk memperbaiki keseimbangannya. Kau tahu akibat dari penolakanmu itu, hei, gembala gila! Teriak laki-laki yang menampar pipinya itu. Gupito mengerutkan keningnya. Dengan mantap ia menjawab, "Iya, akibat itu adalah akibat yang paling buruk yang dapat terjadi atasmu. Kau dengar?" Iya, mungkin kalian akan membunuh aku, sebab kalian lebih menghargai kambing-kambing itu daripada nyawa seseorang. Bukankah begitu? Setan! Bentak laki-laki yang lain. Orang itu tidak sekedar menampar pipi Gupito, tetapi dipukulnya pelipis anak itu. Sehingga sekali lagi gembala itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Tetapi ia tidak juga jatuh terbanting di tanah. "Jagalah mulutmu!" geram laki-laki itu. "Aku akan menyobeknya atau menyumbatnya dengan ujung pedang. Dengar! Kau harus segera pergi. Tinggalkan kambing-kambingmu di sini. Kalau kau tidak rela, laporkanlah kepada pelindungmu, Argopati. Aku tidak takut meskipun seandainya ia akan datang kemari dan akan mencoba menangkap kami. Kami sudah siap." Gupito menggelengkan kepalanya. Jawabnya, Tidak, aku tidak akan melaporkan hal ini kepada siapapun. Kalau di daerah ini masih berlaku wewenang peraturan-peraturan yang diakui, aku memang akan melaporkannya. Tetapi agaknya kalian sudah menjadi terlampau liar, sehingga kalian sudah tidak menghargai setiap peraturan yang ada. Kalian agaknya membanggakan diri kalian karena kalian berpedang di lambung. Kalau demikian, baiklah, aku akan mempergunakan cara serupa untuk mempertahankan hakku. Aku tidak perlu menurut peraturan yang berlaku pula. Aku akan bertindak sendiri, karena kalian adalah orang-orang liar yang berdiri di luar peraturan yang manapun juga. jawaban itu benar-benar tidak disangka-sangka oleh orang-orang liar itu. Karena itu maka darah mereka pun segera mendidih. Laki-laki yang kekurus-kurusan agaknya benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja ia mencabut pedangnya. Dengan sekuat tenaganya diayunkannya pedangnya sambil berteriak, "Matilah kau gembala gila!" Tetapi ternyata gembala itu tidak dengan sukarela menyerahkan lehernya. Bagaimanapun juga ia berusaha untuk melepaskan dirinya dari sentuhan maut. Karena itu ketika ia melihat seseorang mengayunkan pedangnya, ia pun berusaha untuk menghindar. Tetapi ketika ia mencoba melangkah surut, tiba-tiba kakinya terperosok sehingga ia jatuh berguling. Tetapi ternyata bahwa dengan demikian ia terlepas dari ujung pedang itu. Karena begitu ia terpelanting, maka pedang itu terbang secengkang dari atas kepalanya. "Setan alas!" teriak laki-laki yang kekurus-kurusan itu. Ia terseret 2 langkah oleh kekuatannya sendiri. Gupito yang terjatuh itu segera merangkak-rangkak untuk berdiri. Ketika ia tegak di seberang parit yang dangkal, ia melihat orang-orang liar itu memandangnya dengan mata merah.
apalagi yang kekurus-kurusan yang telah gagal menebaskan pedangnya. "Kau tidak akan dapat lari!" geram laki-laki yang kekurus-kurusan itu. "Kau pasti akan mati. Bangkaimu akan menjadi makanan burung-burung gagak yang berkeliaran di langit itu." Gupito masih berdiri di tempatnya. Dipandanginya wajah-wajah yang buas itu satu demi satu. Kemudian ia berkata, "Sebelum terlambat, lebih baik kalian mengurungkan niat kalian. Pergilah, kembalilah kepada Sidanti dan Argojoyo. Berkatalah kepada mereka dan kepada Kitambakwedi bahwa perbuatan mereka benar-benar tidak dapat dimengerti oleh orang-orang menoreh yang berpikiran bening. Apalagi tindakan kalian yang liar, melampaui keliaran perampok-perampok di waktu malam. Sebab kalian merampok di siang hari tanpa berusaha menyembunyikan diri kalian dari kekuasaan tanah perdikan menoreh." "Tutup mulutmu!" bentak orang yang berkumis dan berjambang. "Sadarilah dengan siapa kau berhadapan." "Aku sadar sesadar-sadarnya. Kau pun harus sadar dengan siapa kau berhadapan. Kau orang yang tidak dikenal di sini, dan ternyata kau pun belum mengenal tanah ini. Kau tidak dapat mengalahkan Pandanwangi, seorang diri meskipun ia hanya seorang gadis. Aku sengaja mengintai perkelahian itu, dan kalian tidak usah ingkar, sebab aku melihat sendiri. Sekarang kau berhadapan dengan salah seorang gembala yang paling dungu di atas tanah perdikan ini. Dengar, aku yakin bahwa kau akan dapat menilai betapa kekuatan yang tersimpan di tanah ini. Apakah gunanya kalian berusaha untuk membantu Sidanti kalau kalian sama sekali tidak berarti di hadapan orang-orang menoreh?" Darah yang telah mendidih menjadi semakin mendidih, sehingga wajah-wajah orang-orang yang liar itu terasa menjadi semakin panas. Tiba-tiba salah seorang dari mereka meloncati parit itu pula dengan pedang di tangan. "Aku akan membunuhmu, tetapi aku tidak akan berbuat curang. Aku beri kesempatan kau melawan. Cepat, bersiaplah. Kawan-kawanku akan menjadi saksi." "Apakah sikapmu itu sudah kau pikirkan masak-masak?" jawab gembala itu. "Kau pasti akan menyesal. Karena itu, berkelahilah berbareng. Cepat, aku hampir tidak dapat menahan diri lagi. Jangan berbicara lagi, supaya aku tidak segera ingin menyobek mulutmu." "Kau juga hanya berbicara saja. Cepat, lakukanlah." Panas hati laki-laki itu bukan buatan. Selangkah ia maju perlahan-lahan sambil menjulurkan pedangnya tepat ke wajah gembala yang dianggapnya gila itu. Sambil ia berkata, "Lihat, mulutmu akan benar-benar aku sobek dengan pedang ini." Laki-laki itu tidak segera ingin menusukkan pedangnya dengan bersungguh-sungguh. Ia hanya ingin supaya Gupito segera melawannya. Karena itu, maka pedangnya terjulur perlahan-lahan meskipun benar-benar mengarah ke mulutnya. Tapi ternyata laki-laki itu tidak menyangka bahwa Gupito benar-benar berbuat gila. Tanpa disangka-sangka, anak muda itu merendahkan dirinya dan benar-benar seperti orang gila ia melecut tangan laki-laki itu dengan sekuat-kuat tenaganya. Ketika ujung cambuknya membelit pergelangan tangan lawannya, maka dengan sekuat tenaganya, cambuk itu disentakkannya. Perbuatan itu benar-benar perbuatan yang tidak diduga oleh siapapun. Namun ternyata hentakan cambuknya yang tiba-tiba serta dengan sekuat tenaga itu membuat pedang lawannya benar-benar terlepas dan jatuh di tanah. Laki-laki itu menyeringai menahan sakit di pergelangan tangannya. Ujung cambuk yang membelit tangannya serta tarikan yang menyentak itu telah meninggalkan jalur-jalur merah pada pergelangan tangannya.
Terdengar laki-laki itu menggeram. Matanya benar-benar menjadi semerah darah. Segera ia meloncat untuk memungut pedangnya. Tetapi sekali lagi, tanpa diduga-duga, Gupito meloncat dan menginjak hulu pedang itu dengan kakinya pula. Sementara tangannya dengan membabi buta mengayunkan cambuknya. Anak itu benar-benar seperti kerasukan setan. Lecutan-lecutan yang menghentak-hentak langsung memukul laki-laki yang sedang membungkuk untuk memungut pedangnya. Tetapi yang karena injakan kaki Gupito itu, maka ia tidak segera dapat mengambilnya. Sementara itu tiba-tiba saja terasa tubuhnya seolah-olah telah dirajang dengan ujung cambuk tanpa hitungan. Yang terdengar kemudian adalah sebuah jeritan yang seram bercampur baur dengan gemeretak gigi. Laki-laki itu berusaha untuk menghindar. Secepat-cepatnya ia meloncat mundur. Tetapi sementara ujung cambuk Gupito masih juga berhasil menyambar wajah dan lehernya beberapa kali. Peristiwa itu benar-benar tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Seorang gembala yang menjadi gila dan membabi buta mempertahankan haknya dengan cara yang tersendiri. Ia tidak berkelahi dengan ilmu tata bela diri yang teratur dari perguruan manapun, apalagi yang namanya sudah dikenal. Tetapi ia mempergunakan cara seperti seorang yang kerasukan setan. Kawan-kawannya yang melihat berdiri ternganga-nganga tanpa berbuat sesuatu. Mereka seolah-olah terpukau oleh peristiwa yang belum pernah disaksikannya. Sehingga justru karena itu, mereka tidak segera dapat berbuat sesuatu. Baru setelah mereka mendengar kawannya mengerang sambil mengumpat-umpat, mereka sadar apa yang telah terjadi. Salah seorang dari mereka telah menjadi sedemikian lemahnya oleh lecutan yang tidak terkendali sama sekali. Dengan demikian maka sejenak kemudian terdengar setiap mulut menggeram dengan sorot mata yang seolah-olah memancarkan api. Tetapi mata gembala itu pun seolah-olah telah menyala pula. Giginya pun menjadi gemeretak. Sejenak dipandanginya setiap wajah yang berdiri berjajar di hadapannya, satu demi satu. Sedang di keningnya mengalir titik-titik keringat membasahi wajah. Laki-laki yang kekurus-kurusan, yang pendek berwajah mengerikan, yang bertubuh sedang dan berdahi seperti lapangan yang berkumis dan berjambang lebat, dan yang lain-lainnya masih terpukau di tempatnya. Namun tangan mereka menjadi gemetar, seperti jantung di dada mereka yang serasa akan meledak. Tetapi sekali lagi orang-orang liar itu dicekam oleh keadaan yang tidak disangka-sangkanya. Tiba-tiba saja gembala itu meloncat dan berlari secepat yang dapat dilakukan meninggalkan lawan-lawannya. Yang terdengar kemudian adalah suaranya melengking. Aku tidak sempat melayani kalian lebih lama lagi. Lain kali kita akan bertemu. Agaknya ayahku telah berhasil menyembunyikan kambing-kambingku. Kalian tidak akan dapat menemukannya, sebab perhatian kalian terikat kepadaku. Namun orang-orang itu segera menyadari keadaan. Tanpa berjanji segera mereka berloncatan, berlari mengejar Gupito. Tetapi agaknya langkah Gupito cukup cepat, sehingga jarak mereka semakin lama tidak menjadi semakin dekat, tetapi justru menjadi semakin jauh. Kau tidak akan lepas dari tangan kami, teriak laki-laki yang agak pendek. Tetapi ia sendiri tidak yakin bahwa hal itu dapat mereka lakukan, sebab ternyata Gupito kini menjadi kian jauh. Anak itu ternyata cukup berpengalaman.
berlari-lari di atas pematang yang basah dan licin. Setan alas! Yang kekurus-kurusan mengumpat, nafasnya menjadi tersengal-sengal. Anak itu benar-benar anak setan. Akhirnya orang-orang itu berhenti mengejar. Di antara mereka mengumpat tidak habis-habisnya. Dan bahkan yang berkelahi melawan Bubito dan tubuhnya telah dirajang dengan ujung cambuk berkata, "Anak itu harus mati. Sayang aku menjadi lengah karena aku tidak menyangka bahwa ia akan menjadi gila seperti itu." Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi yang berkumis dan berjambang berkata, "Tidak, jangan disangka ini suatu kebetulan. Aku tidak percaya bahwa gembala itu adalah seorang gembala yang dungu. Aku tidak percaya bahwa karena tingkahnya yang membabi buta itu, ia mampu melakukan ini semua. Merampas pedang dan kemudian menjelajahi tubuh itu dengan ujung cambuknya. 2 kali kita telah tertipu selama kita berada di Menoreh. Aku telah tertipu oleh gadis yang bernama Pandanwangi itu, sehingga pada gerak yang pertama, kedua tanganku telah terluka. Sekarang salah seorang dan kita telah terkelabui pula oleh anak muda yang mengaku dirinya seorang gembala itu. Tidak, aku tidak percaya bahwa ia sekedar seorang gembala yang dungu. Lihat, apakah kita berhasil mengejarnya? Lihat, apakah kita akan dapat menemukan kambing-kambing yang lagi yang katanya telah disingkirkan oleh ayahnya? Siapakah ayahnya itu? Dan kenapa kita sama sekali tidak melihat bagaimana caranya menyingkirkan kambing-kambingnya?" Kawan-kawannya tertegun mendengar keterangan itu. Barulah kini mereka berpikir bahwa gembala itu pasti bukan hanya sekedar seorang gembala. Pasti bukan. Meskipun ia berkelahi dengan cara yang liar, namun saat-saat yang menentukan yang diambilnya benar-benar hasil dari perhitungan yang matang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.